A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun. Aslun. Wala makana tadi hidar. Pada sisab alal mihan wal afat. Wala makana nalika onot kanat opo hadidari kilah desa dunia usisat di dasaran alal mihani ingatase coba olapat panca bahaya odina dan campur ya hadidar bilmun gosot kalawan kasusah mukadarot dan pirang-pirang kang ngeregedan usiat lan dan usi bermuskilat kalan pirang-pirang kasibukan muliat lan pirang-pirang lalagaan kasurat akali dari kota parat nyimponan apa ada kota parat nyimponan tersampurna apa til kadawai mengkono-kono kang ngajak kata kadu hampir tanah siru kagebag karingkas piar bati asyain dalam 4 pirang-pirang perkara adwa itu saja arba'in ko jahlu bodohan asani yang kedua double iman asal yang ketiga tulul amal panjangan arabiung kawapat aklul haram subhat lan subhat monotizun insyaallah kunasiru isaraisun ila kulli waidi marizauji min hadil arba'in kamapat di kalimatin wajijatin kalawan pirang-pirang kalimat kang ringkes dan abang ngeringan tanpa gitu ikilah kalimat ala damiha ngatasé nyacana ikilah arba'ah ketika hati diam, kolbu diam memang ngantuk. Tapi kalau nggak diam, nggak ada ngantuk. Adanya. Penasaran ya ayat itu kemana maksudnya? Sampai pagi cari terus nggak ada ngantuk. Pekulu.
ja'alu yaqtuluna minas subhi ilal masa. Peranglah mereka dari subuh sampai sore. Qama Musa wa Harun alaihi wassalam. Nabi Musa dan Harun berdoa terus kepada Allah. Wa yaqulani al-baqiya ya ilahana. Gusti yang tidak ikut perang, bahwa Allah, maka Allah beri wahyu ilaihima pada Nabi Musa dan Harun. Ini korkobaratu liman qatala atubtu alaman bakia. Tunggu, aku telah mengampuninya pada yang perang dan memberikan tobat kepada yang tidak perang. Bukan al-qatla samain alpan yang ikut perang 70.000 dalikum atau bertobat khairul lakum. Inilah perang dalam rangka tobat, ini khair, lebih bagus buat kalian. Nah, di sisi Allah indah balikum. Kenapa lima fihi fardu minasirki? Karena dengan perang, nah itu bukti membersihkan diri dari musyrik katanya. Itu rahasianya katanya. Lima fihi taharatun lisyirki. Fataba alaikum ayat qabala taubatan man qatala. Maka Allah menerima taubatnya orang yang perang dan juga mengampuni yang tidak berangkat min baqiyatil mujrimin wa fa'anhum min ghairi qatl. Dan di sini ada dua kalimat, kadang-kadang kita mengartikannya sama, mengampuni, goparo dan apa. Ketika duduk antara dua sujud, itu 8 hal yang kita mohon kepada Allah. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni. Terakhir wa'fu anni. Diawali dengan Allah maghfirli, Rabbighfirli. Akhirnya wa'fu anni. Itu apa bedanya itu? Padahal mengartikannya sama gitu. Semoga Allah mengampuni kita. Walau katanya, ya guru-guru kita atau tafsir, kalau boparo itu, dosa itu diampuni, tapi tulisannya nggak dihapus dalam buku. Ada tulisannya itu dalam buku, tapi diampuni. Kalau apa? Diampuni itu dosa dan tulisannya dihapus. Dosa diampuni dan tulisannya dalam buku dihapus. Padahal mungkin ya di antara kita ada yang berdosa, ingat terus, ya Allah, malu benar kalau ini dosa nanti dibaca sama saya. Malu benar ini dosa, malu benar ini dosa, ingat terus. Begitu dibuka, bukunya kok nggak ada ini. Hah? Contohnya pernah maling ayam pokoknya, tapi kok nggak ada. Nah itu apa? Diampuni dan dihapus, nggak ada. Ternyata nggak ada itu. Fataba alaikum aikobala taubatan man qatala minhum ghafara minhum qatala bagi muslimin wa panhum innahu wa tawwabur rahim. Jangan diragukan lagi Allah, innahu, sesungguhnya Allah. Nah ini ya, kita harus roja itu. Kalau Allah at-tawwabur rahim, maka dengan mengetahuinya Allah itu pengampun, maka bakal timbul dari kita itu roja. Dengan adanya kohru, Allah itu memaksa kita, awas, bukan memaksa seperti omongan kita, memaksa yang tidak mampu. Saya tidak mampu bawa barang 100 kilo, tapi dipaksa oleh kamu, bukan muhal. Maka dari inna wa tawwabur rahim, Allah mengampun dosa. Bahasa Sundanya jembar hampuran Allah itu. Wasiul maghfirah itu, maka akan timbul roja. Seperti riwayat orang sudah membunuh 99,
nanya sama pendeta, wah siapa mau dihampura jajakan 100 sikat nuke mau waingnya jajak 100 datang ke ulama jika buat makan itu Allah mau jembar tuh di situ ayat dan ayat namuran santren majelis batikir ayo kamu berangkat ke sana belum mulai ngajinya masih di jalan kok mati tapi mendapat rahmat Allah diampuni Ar-Rahim halaman mata ala taubat maka apa bedanya Rahmanir-Rahim nah itu Bismillahirrahmanirrahim karena keduanya sama dari rahmat ada beda kalimat ya beda makna nah, tapi kalau ngajinya cuma sebentar nggak diperdalam wah sama saja nggak ada bedanya Rahman-Rahim itu rahmat Allah nah itu seperti orang yang tidak tahu bahasa Sunda kalau nonjok dengan nyabok apa bedanya oh nggak ada bedanya sama itu karena kita yang tahu ya lain beda nonjok itu dengan perep itu kalau nyabok ya dengan dabal tangan lain beda itu ngajong lain deh nah ya beda nah Rahman-Rahim Rahman sayangnya Allah sama dan kafir di dunia orang sholat kasih rezeki yang tidak sholat kasih rezeki nah itu dengan rahmannya Allah orang sholat sehat orang nggak sholat sehat tapi Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin Rahimun bil mukminin kasih sayang Allah untuk orang mukmin di akhirat nanti Rahimun bil mukminin ada beda jadi Rahman itu untuk si kasih sayang Allah untuk si kafir dan si mukmin di dunia kalau Rahim itu rahmat sayangnya Allah untuk si mukmin di akhirat nanti ada beda mata penting itu kamus-kamus itu nah, apa ini maknanya jadi belajar mengkaji yang tersirat atau mana lembutanana itu apa ya. Allahu Akbar wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta Allah jawazan Musa apa kami tidak akan iman kepada ente sehingga kami melihat Allah sehingga kamu melihat Allah terang-terangan jahrahu seperti melihat sapi nah ini bersepas maka dikasih peringatan itu nggak didengar peringatan kelakuan nantang gitu seperti ini saya tidak beriman kepada ente sehingga saya melihat Allah terang-terangan walau tumusoikoh maka itulah kenapa sekarang banyak bala ya paling dikeluarkan sebagiannya itu pikir serangan Pajar mau dibagikan nantang itu sudah mengaji-ngaji terus dengan kelakuan ngaji-ngaji kelakuan jadi nantang saya tidak akan beriman kecuali saya melihat Allah jahratan maka akhirnya datang seikoh dari kalimat Raja Musa ya ketika Nabi Musa pulang dari Sinai ila qaumi maka begitu Nabi Musa pulang dari Sinai karena kaumnya di mana mereka sedang menyembah kepada
Ijal anak sapi. Gimana itu tindakan Musa? Itu anak sapi dibakar langsung dibuang ke laut. Paniannya Nabi Musanya. Beda jeung santri. Beda jeung santri jeung kiai ayeuna. Wah, we geus kasinggung jadi hatena. Astagfirullah. Dalam nahi munkar itu dipakai. Nya heuh atuh mau jadi-jadi. Kalau nahi munkar terserah mau tersinggung mau tidak. Berhenti ente ngadu ayam, berhenti ente judi. Judi online segala macam. Mau enak mau nggak didengar. Nahi munkar. Kalau tidak, ya insya Allah adab yang turun. Gara-gara siapa? Gara-gara kiai yang ngejedoknya itu. Amar ma'ruf tidak bersiko. Salat. Sedekah. Ngaji. Tidak bersiko amar ma'ruf tapi nahi munkar. Berhenti kamu judi. Berhenti kamu ngadu ayam. Bersiko itu. Udah siap jenggelutnya itu. Tapi tidak mau itu nahi munkar. Karena takut tersinggung. Dah, ngaji heula sia keberes tamat. Mau tersinggung mau tidak itu mah. Nahi munkar itu. Mau tersinggung mau tidak. Kalau yang lain tersinggung memang nggak boleh, tapi dalam nahi munkar ya terserah mau tersinggung mau tidak. Ngomong ulil haqq walau kana muron. Ulil haqq walau kana muron. Katakanlah hak walaupun itu pahit gitu. Aina kan tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kalau saya katakan hak, aduh, bebek mau modang di amplop ya. Ayah. Apa ya? Nah, lihat keterangan lain. Jangan mimpi ente masuk surga Firdaus kalau tidak siap amar ma'ruf nahi munkar, dua-duanya itu. Bukan salah satunya, dua-duanya nahi munkar. Dalam sejarah dulu ada kaum yang disiksa Allah. Kenapa? Gara-gara kiai yang diam dari kemunkaran. Maka kita ngomong, kita bicara. Berani dengar atau tidak ya terserah. Ente itu terserah kamu gitu. Ingin selamat ya dengar saya. Kalau tidak ingin selamat, ya silakan lanjutkanlah perbuatan itu. Jadi kita lepas. Nah, kalau kita tidak merintah di akhirat, resiko buat kita itu. Resiko buat kita itu. Nah, kalau saya nahi munkar, amplop nggak masuknya. Coy. Wah, income ya kurang ya. Nah, lihat Nabi Musa bakar langsung. Mana anak si Foina? Di sana. Mana? Diambil, bakar langsung dituang ke lautnya. Tegas ya. Ya tegas itu. Ini perkara sepaing mah. Saya tidak kajian tadi. Naon hartina dipikar sepuci lemah. Tapi dibenduan ku Allah. Naon artinya dipikar sepuci lemah. Allah dibenduan. Dibuang ke laut langsung. Nah itu. Lanjutnya ketiga itu 70.000 keterisira qalu li Musa sa'rafaka tayus Allah. Itu yang 70.000 bermohon lagi kepada Nabi Musa supaya ketika Nabi Musa dekat pada satu gunung, wa alaihi rumud minal qumam, jatuhlah dari umud itu kan saka disebutnya. Allah alam apa itu dari umum itu dari mereka dari atas.
maka hancurlah itu gunung Lahud. Nah, di dalam tafsir lain memohon kepada Allah ingin melihat zat Allah. Kalau kamu ingin melihat saya, lihatlah gunung. Begitu gunung dilihat, kalau Nabi Musa lenyap itu gunung. Kaget, nggak kuat. Nah, tak bisa. Terus di akhirat katanya nikmat yang melihat Allah. Melihat bagaimana ini? Melihat cahaya Allah. Jangan kita melihat matahari, bulan saja. Hah? Apa yang terlihat? Bukan bulannya, itu cahayanya. Matahari, apalagi matahari? Matahari yang tidak cahayanya. Ya Allah juga bukan datnya, cahaya. Itu nikmat yang nomor wahid kita di surga, melihat Allah. Nah itu ya. Musa mata kalam rabbuhu ala jabatihi nurun. Maka ketika itu datang cahaya atas wajah Nabi Musa alaihissalam, maka orang tidak mampu melihat Nabi Musa dengan itu cahaya. Sati, laya sati umaduk Bani Adam, anadur ilaihi. Wasami'a kaum kalam Allah ma Musa yaquluna lahu if'al kadza wa la taf'al kadza. Kata Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya, kalian harus mengerjakan anu dan jangan mengerjakan anu. Alamat ama kalamin kasyafa'an dari Musa kumam. Bika beres. Nah itu kalam. Inkafasa muka kumam. Kumam mega itu terbuka. Alladhi dakhala fihi. Faqala al-qawm pada dalik. La nusaddiku laka. Biana manasma'uhu kalam Allah. Hatta narallaha muayyanatan. Masih menantang. Saya tidak cukup hanya mendengar kalam Allah, tapi saya ingin melihat Allah secara terang-terangan. Maka akhirnya Fa'arokotul nar bina sama, datanglah itu api dari langit, wa matu jami'an. Oh itu, nah itulah, nah bagus gitu sugan. Nah bahasa kolot itu, bagus gitu sugan. Bicanam tiba dobek. Hati-hati naik motor, hati-hati naik motor. Cikero jeung toronton eta. Mastakan aja di dua kan. Hati-hati, jangan nyelip di tikungan, Nah, nyelip di tikungan. Mastakan aja di dua. Aku dugu segitu saya tamada tengoro. Nah iya kalau datang sulit di langitnya. Nah mampus loh. Nah itu ya pentingnya ngaji itu jangan menunggu datangnya adab. Jangan menunggu datang aja penyesalan jangan. Ya kali. Nah Apakah kaum pada dalai kalau nusadi kulakan jawatan bayanat parokot kena minas sama oma tu jami'an kamu unsarakan deh. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya doa ya kulu ya ilahi ikhtartu Bani Israil sab'ina rajulan liyakunu syuhada. Saya milih Bani Israil 70.000 supaya mereka menjadi saksi atas keadaanku, kata Nabi Musa. Nah kan syuhadi biqabuli taubatihim, dengan terima tobatnya mereka. Nah barjilaihim walai samai minhum itu. Mati semua, tidak ada yang sisa. Cuma adalah dia kuruna. Gimana bisa? Tak bicara itu. Dijadikan saksi, saksinya malah mati gitu. Tuh, kumaha dijadikan saksi itu. Saksi lagi mati. Dua orang manusia kita bawa ke tempat kejadian untuk jadi saksi. Di tempat kejadian dianya mati. Ya, bagaimana jadi saksi? Seperti itu ya. Malah dia kuruna. Malam jajal mustaqilan gitu. Terus
Musa berdoa Allah rahum, sehingga untuk menjadikan saksi Allah menghidupkan lagi mereka. Wabatal tabatu Bani Israel min ibadatil baqara akmilu ayatul anfusahum. Nah ini ya seperti menceritakan tentang Sayyid Abdullah dan ibunya Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, orang tuanya Rasul masuk Islam enggak? Nah, insya Allah kita sudah mendengar Islam. Dihidupkan dulu sebentar, setelah baca syahadat, meninggalkan. Kayak susah di Allah mah. Yang dibangunkan oleh Nabi Isa, apa namanya, Samunnya, sudah mati berapa? 5.000 tahun, berapa? Bismillah. Bangun dari dalam kubur hidup. Gak ada yang sulit ya Allah ya. Gampangan KBG Allah. Nah itu siapa yang akan dijajakkan saksi, maka di sini hatta radallahu arwahum, untuk menjadikan saksi. Wang tumtang turun ilanar waqi'a minas sama. Nah, kalian melihat datangnya api dari langit. Selanjutnya summa basnakum ibadi mautikum ayat summa ahyainakum, kami menghidupkan kalian badarikum benar setelah dibakar dengan api, wabada mautikum, dan setelah mati kalian selama sehari semalam. Mati sehari semalam, hidupkan lagi. Wajar kada asar kudrat. Nah itu apa tujuannya? Allah ingin membuktikan kudratnya, kawasannya Allah. Dia stop bagian ajalim supaya mereka melanjutkan ajalnya dan rezekinya. Walau matu min kirajalihim, kalaulah mereka meninggal karena memang habis ajalnya, seperti orang tua kita, ya tidak akan hidup lagi sampai hari kiamat. Karena sudah habis waktunya itu. Nah ini masih kada dibakar dengan api. Nah dihidupkan lagi. La'alakum tashkur. Apa tujuannya? Supaya kalian bersyukur. Likaya tashkuru, supaya bersyukur karena kami, kata Allah, bisa menghidupkan lagi kalian. Itu la'alakum tashkurun. Nah di ayat wang tumtang turun summa basnakum ibadi mautikum la'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur atasnya dihidupkan kembali. Nah itu akhir-akhir ayat perlu dikaji benar ya. Dalam ayat puasa kan, kutiba alaikumusiyam, serenya la'alakum tatakun, supaya kalian bertakwa. Nah banyak yang mengartikan la'alakum tatakun supaya takwa dalam Ramadan gitu. Banyak tafsir mengatakan la'alakum tatakun itu supaya beres Ramadan kalian menjadi orang yang takwa. Karena Ramadan itu bulan pendidikan. Jadi supaya siap lapar, mampu membaca penderitaan yang lain. Nah, bulan pendidikan Ramadan alakum itu setelah Ramadan menjadi orang yang takwa, bukan kembali maksiat lagi. La'alakum. Di akhir ayat itu banyak mana yang tersirat. Wallahu a'lam.